Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pelajaran IPS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar peta dan luas Indonesia. Indonesia merupakan negara berkepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, meliputi pulau besar dan pulau kecil. Nah, dan pulau yang dihuni ataupun yang belum dihuni. Di antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya dipisahkan oleh lautan atau samudra dan memiliki karakteristik fisik wilayah yang berbeda. Akibatnya, antara masyarakat di satu pulau dengan pulau yang lain memiliki pola kehidupan sosial budaya yang berbeda pula. Nah, masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pantai sebagian bermata pencarian sebagai nelayan. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yang mata pencariannya sebagian besar petani. Nah, bagaimanakah kondisi wilayah Indonesia dan juga unsur-unsur komponen peta? Simak materi berikut dengan seksama. Oke. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Sebelum kita memahami letak dan luas Indonesia, kita akan membahas tentang peta. Ada beberapa komponen tentang peta yang perlu kamu tahu. Mungkin kalau kita gambar tentang letak ataupun luas suatu daerah, kita cuma menggambar tapi tidak tahu apa saja sebenarnya komponen yang harus ada dalam peta. Yang pertama yaitu ada judul peta. Judul peta yaitu menunjukkan sesuatu pada peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan Indonesia, maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Kalau kita lihat judul peta itu sudah ada di atas gambar tersebut, itu dinamakan judul peta. Yang kedua ada skala peta. Pada skala peta berfungsi untuk menunjukkan perbandingan jarak antara yang ada di dalam peta dengan jarak yang ada di lapangan atau jarak sebenarnya. Misalnya di peta tertulis 1 berbanding 1 juta. Ini dapat dibaca bahwa 1 cm di peta mewakili 1 juta cm atau 10 km di jarak yang sesungguhnya. Skala peta terbagi dua, yaitu skala angka dan skala garis. Kalau kita perhatikan, biasanya skala peta tuh ada di bawah gambar suatu daerah dan di baris paling bawah. Selanjutnya itu ada orientasi utara atau juga arah mata angin. Pada umumnya peta memiliki orientasi arah utara, yang mana orientasi utara tersebut disimbolkan dengan anak panah. Nah, bentuk anak panah tersebut bervariasi bentuknya, sedangkan penempatannya adalah di kolom legenda atau penempatannya pada ruang yang kosong di muka peta yang biasanya ada gambar utara, selatan, timur, dan barat. Itu namanya orientasi utara atau juga arah mata angin. Selanjutnya itu ada simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus yang pada peta mewakili objek pada yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi simbol titik. Simbol titik beragam bentuknya, ada yang berupa lingkaran, bujur sangkar, titik, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Nah, berikut ada contoh-contoh simbol titik. Selanjutnya yaitu ada simbol garis. Simbol garis juga ada maknanya sendiri. Jadi kalau kalian melihat garis-garis yang di dalam gambar peta itu melambangkan sesuatu, bukan cuma sekadar garis. Contohnya ada tentang yang menggambarkan sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan juga batas daerah. Selanjutnya yaitu simbol warna. Simbol warna merupakan digunakan dengan aturan tertentu. Tidak sembarangan warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya warna perairan
sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain sebagainya. Jadi ada gambar dalam peta tuh bukan sekedar gambar ataupun warna untuk memperbagus gambar, tapi itu ada makna-maknanya tersendiri. Selanjutnya yaitu ada simbol area, di mana objek yang digambarkan pada biasanya merupakan ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Adapun beberapa contoh, misalkan ada danau, ada rawa, ada sawah, dan juga formasi batuan kapur. Ada terus juga garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik lintang tropis dan memiliki karakteristik iklim tropis. Selanjutnya yaitu ada insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan antara lokasi lainnya yang lebih luas. Selanjutnya ada legenda. Legenda merupakan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Dengan legenda, pembaca peta akan lebih memahami mengenai objek yang ada pada wilayah yang dipetakan tersebut. Contohnya misalnya ada jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, garis KA, batas provinsi, ibu kota, kecamatan, rawan kemacetan. Itu namanya legenda, simbol-simbol yang ada dalam peta. Selanjutnya itu ada sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia hanya menunjukkan posisinya, antara lain yaitu tentang sebagai contoh tempat berada di daerah pantai, karakteristik identifikasi, mungkin secara garis astronomis juga udah pada tahu letak astronomis Indonesia berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan juga 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia dilalui garis ekuator, yaitu garis hayal pada peta atau globe yang membagi menjadi dua bagian sama besarnya, atau garis ekuator atau garis khatulistiwa berada di 0 derajat. Terus Indonesia juga terbagi menjadi 3 waktu. Jadi karena garis lintang Indonesia berada di wilayah iklim tropis, akibatnya Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan berdasarkan garis bujur, Indonesia menjadi 3 waktu, yaitu ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Adapun waktu Indonesia bagian barat ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau di sekitarnya. Sedangkan waktu Indonesia di bagian tengah yaitu ada Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, ada Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau sekitarnya. Sedangkan waktu Indonesia Timur cuma sedikit, ada Kepulauan Maluku, Pulau Irian Jaya atau Papua, dan pulau-pulau sekitarnya. Selanjutnya letak geografis, yaitu posisi suatu wilayah negara apabila dapat dilihat dari realitas kenyataan atau permukaan bumi. Adapun letak geografis Indonesia yaitu di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian juga berada di sekitar Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya yaitu negara Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik perbatasan darat, laut, Malaysia yaitu negara-negara Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste. Sedangkan batas lautnya negara India, Singapura, Vietnam, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Batas wilayah Indonesia jika dilihat dari posisinya itu
Untuk sebelah utara, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan di sebelah barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah selatan, wilayah Indonesia berbatasan negara Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Keuntungan ditinjau dari letak geografisnya. Negara Indonesia letak geografisnya sangat strategis. Wilayah Indonesia merupakan jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara Asia Timur dengan negara-negara yang ada di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah dan India. Kapal-kapal dagang membuat berbagai macam komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melalui teritorial Indonesia menuju ke negara-negara tujuan yang ada di Eropa. Indonesia juga dilalui jalur perdagangan dari Asia, Australia, dan Selandia Baru. Oleh karena itu, letak geografis Indonesia akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Karena banyak dilalui dan juga tempat persinggahan bagi para pedagang dahulunya yang menggunakan kapal. Selanjutnya yaitu letak geologis, yaitu berada di 3 lempeng, antara lain lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Hindia. Dengan posisi tersebut, maka akan membuat Indonesia mempunyai banyak gunung api. Keuntungan letak geologi Indonesia adalah berbagai macam potensi dari sumber daya, energi, dan mineral. Selanjutnya luas Indonesia. Letak Indonesia memiliki letak yang strategis. Indonesia juga memiliki wilayah yang luas. Menurut Badan Informasi Geospasial, luas Indonesia, daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Sedangkan luas perairan Indonesia 3.257.483 km persegi. Apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas Indonesia, daratan, dan lautan adalah kurang lebih sama dengan Eropa dan hampir sama dengan Amerika Serikat dan Australia. Indonesia memiliki daratan yang terdiri dari 13.466 pulau sehingga merupakan salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia, sehingga dengan banyaknya pulau yang ada akan membuat garis pantai sangat besar, yaitu 99.030 km. Terima kasih sudah menonton.